Sobat Anti Korupsi, kita berjumpa lagi nih dalam podcast pendidikan episode 6. Episode kali ini adalah episode yang spesial loh. Kenapa spesial? Karena di podcast kali ini, saya, Delvi Permatasari, akan mengajak sobat semua untuk mendiskusikan tentang anti korupsi. Tentunya kata korupsi sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Hampir setiap hari media menyuguhi kita dengan tayangan-tayangan para pejabat-pejabat, para publik figur yang mengenakan rompi oranye. Namun tak ayal, justru mereka tak terlihat menyesal melakukannya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bahas apa sih korupsi itu? Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang sangat luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun bisa juga secara jangka panjang. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun juga dapat menimbulkan kerusakan, baik kehidupan jangka pendek maupun jangka panjang. Wow, ngeri banget ya. Hal ini tentunya memicu kesadaran diri kita sebagai aparat pemerintah untuk ikut serta berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang pertama dan yang paling utama itu dapat dibangun melalui pendekatan spiritual, yakni dengan selalu mengingat akan tujuan keberadaan manusia di muka bumi ini, yakni sebagai khalifah di muka bumi, dan selalu mengingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Korupsi terdiri dari 9 nilai-nilai dasar. Yang pertama, jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Berbicara mengenai korupsi, tak lepas juga dari sebuah kosakata yang unik, yaitu tunas integritas. Apa sih tunas integritas? Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Konsep tunas integritas memastikan tersedianya manusia yang senantiasa meningkatkan integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif hingga mampu menyelaraskan antara rohani dan jasmani, baik itu jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani yang berupa standar kebaikan universal sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras dengan berbagai situasi dan lingkungan dalam sistem dan budaya integritas. Integritas sebagai suatu proses sosial yang ditujukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Dengan demikian, salah satu upaya perubahannya dapat dilakukan melalui 3 proses perubahan sosial dari Kelman dan Brigham. Seeding of Integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada alam bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Seakan menjadi suatu pertempuran antara integritas dan korupsi, saling memperkuat untuk mempengaruhi pegawai negeri di Indonesia. Terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi. Yang pertama, koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Yang kedua, koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Yang ketiga, koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau WOW effect atau wow effect. Nah, sudah jelas belum sobat-sobat sekalian? Kalau kata Bang Napi nih ya, korupsi terjadi bukan hanya karena ada motif pelakunya, tapi karena ada kesempatan.
Jadi, waspadalah, waspadalah. Terima kasih telah mendengarkan podcast pendidikan kali ini dan salam anti korupsi. Sampai jumpa di podcast pendidikan selanjutnya.